Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 980. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sama, banyak benda halus buatan ditambahkan untuk membentuk benua seperti ini. Di gerbang kota ini ada orang yang sedang bertugas. Kincen dan yang lainnya masuk. Setiap orang harus membayar pena suci. Menurut kebenarannya, setiap orang memiliki pena suci kelas surgawi. Pena suci ini akan digunakan untuk memperbaiki pasar kekosongan dan juga untuk menjalankan pasar kekosongan. Tentu saja biaya masuk kota telah lama ditanggung oleh keluarga King Sui. Faktanya keluarga King Sui tidak perlu membayar biaya tersebut karena sebagai salah satu keluarga teratas di alam surga selatan, pasar kekosongan ini dekat dengan kota Nandou ini juga membutuhkan persetujuan keluarga King Sui. Setelah Kincen masuk, dia menemukan bahwa seluruh pasar sangat ramai, ada banyak orang di mana-mana, dan saya tidak tahu dari mana begitu banyak prajurit berasal. Di samping Mu Jipeng kemudian menjelaskan, Tuan, pasar kosong ini adalah tempat yang sering dikunjungi oleh karapan dan petualang yang tak terhitung jumlahnya. Pasar kekosongan ini adalah pasar terbesar yang paling dekat dengan dunia selatan, atau karapan yang berangkat dari alam surga selatan akan menetap di sini. Dan laut pasang surut sangat luas, tetapi pasar kekosongan ini tidak terlalu banyak. Jadi, setiap pasar sebenarnya ditempati oleh banyak orang. Tentu saja lebih banyak orang di sini yang sebenarnya adalah bandit. Ya, tempat di sini sebenarnya banyak dihuni oleh bandit, kata Mu Jipeng. Mendengar itu Kincen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pasar kekosongan ini dihuni oleh banyak bandit. Dan juga ada karapan yang tak terhitung jumlahnya. Bukankah ini berarti bandit dan orang-orang ada di dalam sarang yang sama? Guru, pertempuran tidak diperbolehkan di pasar kekosongan ini. Ini tidak hanya ditentukan oleh alam surgawi selatan kita, tetapi juga aturan dari kekuatan tertinggi di surga. Jadi di sini tidak perlu mengkhawatirkan masalah keamanan, kata King Sui Silan. Dia juga berkata dari samping. Mendengar itu Kincen mengangguk. Pasar kekosongan ini benar-benar tempat yang cukup aneh. Guru, kediaman keluarga King Sui kami tidak jauh di depan, kata King Sui Silan. Saya tidak akan pergi menemui penduduk keluarga King Sui Anda. Dari sini mari kita berjalan sendiri-sendiri, kata Kincen. Dia punya urusan sendiri dan tidak bisa tetap tinggal bersama keluarga King Sui sepanjang waktu. Akan tetapi nampak King Sui Silan tetap memaksa pada akhirnya. Kincen mengatakan bahwa 3 hari kemudian dia akan bertemu lagi di sini. Di saat Kincen akan pergi, tiba-tiba Paman Ming berkata, jika saudara Chen King ingin menemukan sesuatu yang bagus, saya menyarankan Anda untuk pergi ke pameran ajaib. Apa itu pameran ajaib, kata Kincen. Dia bertanya. Paman Ming kemudian menjelaskan. Pameran ajaib di permukaan itu adalah tempat di mana beberapa kamar dagang dan bandit menetap. Namun sebenarnya itu adalah tempat penjualan barang curian. Dan pameran dagang itu adalah tempat harta karun tertinggi di surga diperdagangkan. Ini akan diadakan sebulan sekali dan besok adalah hari akan diadakannya. Ada ahli dari semua ras, mereka akan membawa semua harta karun mereka. Akan tetapi itu juga perlu menukarkan harta karun yang mereka butuhkan. Jadi di pameran ini, barang-barang yang dibawa di dalamnya semuanya adalah barang-barang yang sangat bagus. Di mana pameran dagang yang aneh itu, kata Kincen. Dia tahu tempat seperti ini adalah tempat yang paling ingin dia tuju. Baginya tidak peduli berapa banyak pena suci dan harta karunnya. Namun itu akan sia-sia jika dia tidak menggunakannya. Ketika dia mencapai kultivasinya, yang benar-benar berguna bukanlah pena suci, melainkan harta surga dan bumi. Pameran itu berada di tengah-tengah bazar Poid. Anda akan tahu ketika Anda bertanya. Tetapi untuk memasuki pameran benda luar biasa itu, setiap orang harus membayar pena suci guru suci kelas menengah, kata Paman Ming. Di samping mendengar itu, Raja Pedang Mu Jipeng menghirup udara dingin. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang pameran dagang yang aneh ini.
Dia sebelumnya belum pernah memasuki tempat seperti itu. Terlebih lagi, biaya masuknya ternyata adalah pena suci guru suci kelas menengah. Ini terlalu mahal. Kalau begitu, ayo kita berkumpul lagi dalam 3 hari, kata Qin Chen. Dia segera melengkungkan tangannya dan pergi. Kelompok itu segera berpisah. Chen, apakah kita benar-benar akan pergi bersama keluarga King Sui dalam 3 hari? Kata Yukiansu. Dia bertanya. Dia tahu bahwa Qin Chen selalu suka berjalan sendirian. Qian Sui, tidakkah kamu ingin aku dan keluarga King Sui menjadi dekat? Jika kamu tidak mau, maka kita pergi saja, kata Qin Chen. Saya tidak mengatakan itu, kata Yukiansu seraya tersenyum. Sebenarnya saya masih mempertimbangkan apakah akan pergi dengan keluarga King Sui atau tidak, kata Qin Chen sambil berkata. Mereka sambil berjalan, lalu kemudian memasuki sebuah restoran di pasar kekosongan. Singkat cerita, di dalam restoran, Qin Chen mendapati berita bahwa keluarga Juge bergerak dan benar-benar menyelidiki kota Nandou dengan sangat ketat. Qin Chen mengerutkan kening. Jika benar-benar kota Nandou berada di bawah kendali yang sangat ketat sekarang, maka akan merepotkan baginya dan Yukiansu untuk masuk secara pribadi. Karena mereka adalah orang asing, begitu mereka memasuki kota Nandou, mereka pasti akan dikontrol dengan ketat oleh keluarga Juge untuk melakukan penyelidikan yang hampir tidak bisa dihindari. Tuan, jika itu benar-benar keluarga Juge, saya rasa kita tidak perlu khawatir, kata Mu Jipeng. Dia tiba-tiba tertawa. Meskipun keluarga Juge kuat, namun mereka tidak dapat menutupi langit dengan satu tangan di alam surgawi selatan. Setidaknya keluarga King Sui merupakan keluarga teratas yang tidak kalah dengan keluarga Juge. Jika kita mengikuti kapal perang Nona King Sui Silan ke kota Nandou, maka penjaga kota Nandou tidak akan berani menyelidiki kita secara ketat, kata Mu Jipeng sambil tersenyum. Hei, ini cara yang bagus, kata Qin Chen. Dia meliriknya. Tetapi awalnya dia berencana untuk berpisah dengan keluarga King Sui. Namun sekarang Qin Chen tidak menyangka itu tidak mungkin untuk berpisah dengan keluarga King Sui. Selanjutnya Qin Chen dan yang lainnya menemukan sebuah penginapan untuk menginap di pasar kekosongan. Seperti yang diharapkan, harga penginapan di pasar kekosongan ini sangatlah mahal. Akan tetapi bagi Qin Chen itu bukanlah apa-apa. Dan di pasar kekosongan ini Qin Chen juga melihat banyak orang dari ras lain, bahkan ras monster. 1 hari berlalu dengan sangat cepat dan keesokan paginya Qin Chen pergi ke pameran. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Qin Chen mengubah wajahnya dan pada saat yang sama memasukkan Yukiansu dan Mu Jipeng ke dalam cakram Gyo Qiankun dan kemudian pergi ke pameran ajaib. Jika Anda ingin memasuki pameran, Anda setidaknya harus berada di ranah guru suci. Prajurit individu di bawah ranah guru suci tidak memenuhi syarat untuk memasukinya. Di pameran ini Anda dapat menukar apapun yang Anda inginkan selama Anda memiliki barang yang bagus seperti buah suci tertinggi, obat suci, harta karun, dan bahkan keajaiban langit dan bumi. Pada saat ini Qin Chen berdiri di depan pameran itu. Gerbang pameran tidak besar, bahkan terlihat biasa saja. Hanya guru suci tahap awal yang nampak menjaga di gerbang. Pada awalnya ketika guru suci tahap awal itu melihat Qin Chen datang, dia hanya berkata dengan ringan, "Ketahuilah aturannya, pena suci guru suci kelas menengah." Namun sebelum pihak lain menyelesaikan kata-katanya, Qin Chen kemudian mengeluarkan cincin penyimpanan lalu menyerahkannya. Kemudian guru suci tahap awal itu mengambil cincin penyimpanan dan menyapunya, lalu mengangguk dan berkata, "Masuklah." Setelah Qin Chen masuk melalui pintu kecil, Qin Chen menemukan bahwa ruangan itu luar biasa dan megah. Tidak hanya sangat luas, tetapi setiap lokasi juga sangat mewah. Jauh lebih mewah daripada lelang di rumah kota Dongguang waktu itu. Apalagi ini harus merupakan pameran dagang yang relatif kecil, tidak berbentuk lelang, melainkan berbentuk lingkaran di tengahnya. Semua lokasi mewah dikelilingi lingkaran. Di setiap kursi terdapat berbagai jenis buah suci dan anggur suci, teh suci yang berkualitas tinggi. Di samping setiap kursi juga ada seorang pelayan cantik. Setiap pelayan itu nampak tidak memiliki ekspresi. Semuanya nampaknya tidak memiliki pikiran. Itu hanya wayang yang menuruti perintah, jelas hanya melayani setiap tamu yang masuk. Qin Chen datang lebih awal, dan pameran ajaib ini belumlah dimulai. Hanya ada beberapa guru suci tahap tengah, dan juga guru suci tahap air di dalamnya.
Setelah Qin-chen dengan santai menemukan tempat duduk dan kemudian duduk, pelayan cantik di sebelahnya segera mulai mengambil inisiatif, menuangkan anggur untuk Qin-chen. Meskipun aura Qin-chen tidak begitu ganas, tidak ada seorang pun di sini yang terkejut, dan mereka semua tidak peduli satu sama lain. Tetapi semua orang tahu bahwa mereka yang mau mengeluarkan pena suci guru suci kelas menengah sebagai tiket masuk ke sini, setidaknya memiliki harta untuk diperdagangkan. Tidak lama setelah Qin-chen duduk, orang-orang datang satu demi satu, dan setiap napas sangat menakutkan. Ketika seorang pria mengenakan jubah hitam, dan seorang wanita yang agak mempesona. Setelah mereka semua masuk, tidak ada suara di tempat tersebut. Mata Qin-chen juga memadat. Kedua orang ini jelas merupakan yang terbaik dari ranah guru suci tahap akhir, dan kemungkinan besar mereka adalah guru suci puncak tahap akhir. Aura di tubuh mereka terlalu kuat, dan level mereka tidak sama dengan guru suci tahap akhir biasa. Qin-chen diam-diam melihat sekeliling, tetapi tidak melangkah terlalu jauh. Dia menemukan bahwa alam surga selatan lebih makmur daripada alam surga timur, dan pameran ajaib ini diadakan di pasar kekosongan, jauh lebih aman daripada di tempat-tempat seperti kota Nandao dan kota Dongguang. Orang-orang kuat yang datang ke sini juga sangat menakutkan. Selain dua orang sebelumnya, ada juga seorang lelaki tua berjubah putih yang memberikan perasaan sangat kuat yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Tentu saja ada juga lelaki dengan aura samar, wajahnya sangat gelap, dan dia nampak menyembunyikan wajahnya. Napas yang keluar penuh dengan kelembapan yang kuat, dan terdapat beberapa sisik biru di wajahnya. Selain itu ada orang lain yang berjubah hitam, dengan perasaan seperti hantu, dan dia tidak terasa seperti seorang manusia. Di antara 5 atau 6 guru suci puncak tahap akhir, lebih dari setengahnya tidak seperti ras manusia. Pantas saja ada begitu banyak master di sini, dan ini benar-benar merupakan pertemuan semua ras. Misalnya wanita yang mempesona sebelumnya, pada pandangan pertama, itu adalah penguasa dari ras iblis, dengan atmosfer seperti iblis di tubuhnya, meskipun dia memiliki pesona. Setelah banyak orang kuat masuk, orang-orang sebelumnya juga menggunakan topeng untuk menutupi napas mereka atau mengubah napas mereka secara langsung. Qin-chen melihatnya. Dia merasa setidaknya setengah dari orang-orang telah mengubah napas dan penampilan mereka. Jelas tidak ingin memprovokasi orang lain. Qin-chen juga memahami hal ini, karena dia sendiri juga telah mengubah wajahnya. Meskipun usianya masihlah sangat muda, namun ia telah tumbuh pesat. Ia hampir mirip seperti keluarga terkemuka yang diasuh oleh keluarga besar. Setelah melihat banyak kekuatan besar di sini, Qin-chen telah mengambil keputusan, kecuali itu adalah sesuatu yang sangat dia butuhkan. Dia tidak akan pernah terlalu menjadi pusat perhatian. Dia tidak akan pamer di sini. Setelah waktu setengah batang dupa, kursi di sini hampir 90% terisi, dan saat hari sudah siang, gerbang pameran ajaib akhirnya ditutup. Selanjutnya seorang tetua dengan napas yang menakutkan, kemudian berkata dengan lantang, "Selamat datang semua orang untuk berpartisipasi di dalam pameran ajaib yang diadakan sebulan sekali. Pameran dimulai sekarang. Saya tidak akan banyak bicara tentang aturannya. Anda bisa pergi di tengah jalan, tetapi ingat Anda tidak akan bisa masuk lagi setelah pergi." Orang tua itu jelas adalah orang yang memimpin pameran ajaib ini. Tetapi setelah hanya satu kalimat itu, dia kemudian duduk dan berhenti berbicara. Selanjutnya seorang manusia yang memakai topeng. Dia melangkah maju, melengkungkan tangannya ke sekeliling, lalu mengeluarkan sebuah harta karun seperti teratai hitam, lalu berkata, "Teratai api hitam, tukarkan dengan buah penyembuhan tingkat tinggi atau harta pertahanan tingkat guru suci kelas atas. Kalau bagus, saya akan menukarnya." Kata orang itu, teratai hati api hitam. Qin-chen tahu bahwa itu adalah teratai hitam menakutkan yang tumbuh di bintang-bintang alam semesta. Itu adalah harta suci dari puncak guru suci, material teratas. Dan teratai api hitam ini cocok untuk metode kultivasi atribut dingin atau keterampilan sihir. Meskipun Qin-chen tidak dapat menggunakan benda ini, namun harta karun semacam ini dapat ditemukan tetapi tidak dapat dicari. Ini dapat digunakan saat memurnikan pil ajaib tertentu. Yang terpenting teratai hati api hitam ini mengandung kekuatan api dan bisa menimbulkan bencana. Menelan api bisa membuat bencana memulihkan kekuatan aslinya lebih cepat.
Jika benda ini jatuh ke tangan Qingchen, itu akan sangat berguna bagi Qingchen. Namun Qingchen tidak memberikan penawaran pertama. Dia hanya ingin melihat orang-orang lainnya. Namun yang mengejutkan Qingchen adalah setelah beberapa napas, tidak ada yang berbicara. Teratai hati api hitam ini memanglah bagus. Namun sayangnya buah suci dan harta pertahanan tertinggi dalam kategori kelas atas sangat langka dan tidak dapat diakses oleh orang biasa. Terlebih lagi tidak banyak orang yang bisa menggunakan teratai api hitam ini. Sementara obat suci penyembuh dan baju besi kelas atas adalah harta paling langka. Saya memiliki baju besi pertahanan di sini, Anda dapat melihatnya. Melihat tidak ada yang menawar, seorang pria bertopi berkata seperti itu, lalu dia mengeluarkan sebuah perisai. Begitu perisainya dikeluarkan, Qingchen tahu bahwa perisai itu seharusnya rusak. Benar saja, ketika pria bertopeng mengambil alih perisai pertahanan itu, wajahnya seketika tidak bagus, dan dia ragu-ragu. Jelas harta karun ini tidak memuaskan keinginannya. Pada akhirnya dia pun menolak untuk bertukar. Saat ini Qingchen tidak berencana untuk menukar Black Flame Heart Lotus ini. Tetapi ketika dia melihat hanya satu orang yang bersedia menukarnya, dan apa yang dikeluarkannya hanyalah perisai pertahanan yang sangat rusak, Qingchen segera tergerak. Dia tidak memiliki pil penyembuhan terbaik, tetapi pil Daosen surgawi. Tetapi Qingchen tidak ingin mengambil pil ini sesuka hati. Dan kemudian Qingchen mengeluarkan sebuah harta suci pertahanan. Qingchen mengeluarkan baju besi itu dan langsung menyerahkannya kepada pelayan di sampingnya. Pelayan itu dengan cepat mendatangi pria bertopeng dengan baju besi Qingchen. Pria bertopeng itu mengambil baju besi Qingchen dan sedikit mengernyit, karena dia menemukan bahwa baju besi Qingchen juga rusak. Namun, armor ini jauh lebih lengkap daripada perisai sebelumnya. Dan dalam harta suci pertahanan, tipe armor dapat dikenakan langsung di tubuh, berbeda dengan tipe perisai. Pria bertopeng itu ragu-ragu sejenak, namun pada akhirnya dia menempatkan Black Flame Heart Lotus itu di tangan pelayan yang dikirim oleh Qingchen dan berkata, "Setuju." Mendengar itu Qingchen sangat gembira. Ada banyak harta karun di tubuhnya. Dia telah menjarah banyak harta karun sebelumnya. Bisa dikatakan baju besi kelas guru suci yang dikeluarkan Qingchen yang rusak itu tidak ada gunanya baginya. Namun itu ditukar dengan teratai api hitam. Dengan ini, Qingchen pasti bisa meningkatkan api bencana. Harta karun berikutnya adalah sebuah besi meteorit hitam langit berbintang gelap. Besi meteorit hitam langit berbintang jenis ini adalah bahan kerajinan terbaik dan juga sangat sulit untuk dibuat. Melihat meteorit hitam berbintang ini, hati Qingchen bergerak sekali lagi. Sial, ada terlalu banyak harta karun di pameran perdagangan aneh ini. Tidak heran Paman Ming sangat merekomendasikanku untuk datang ke sini sebelumnya. Sebelumnya Qingchen berpikir untuk menyempurnakan kapal perang sendiri, dan besi meteorit hitam langit berbintang ini dapat digunakan untuk menyempurnakan struktur luar kapal perang. Dan dengan itu kemungkinan kapal perang akan sangat kuat dan tidak akan mudah rusak. Hanya saja sebelumnya Qingchen telah menukar satu barang, dan saat ini Qingchen benar-benar tidak ingin menonjolkan diri. Namun senjata sebesar itu masih sangat langka, oleh karena itu, begitu meteorit hitam langit berbintang ini keluar, itu langsung menarik banyak orang. Sebaliknya, itu jauh lebih panas daripada teratai hati api hitam. Segera barang itu ditukar oleh seorang master dengan 15 pena suci guru suci kelas menengah ditambah sebuah pil kuno. Kemudian barang ketiga adalah sebuah kapal perang. Kapal perang ini sangat tinggi tetapi sudah sedikit rusak. Itu disimpan di ruang penyimpanan dan diproyeksikan ke dunia luar. Semua orang melihat bahwa kapal perang itu telah dicat dengan warna hitam seluruhnya, sehingga semua orang tidak bisa melihat pola aslinya dari kapal perang ini. Tetapi aura tirani dari kapal perang ini tetap membuat semua orang mengerti bahwa ini adalah kapal perang kelas atas. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.